Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'du. Sahabat mahasiswa peserta pesantrenisasi 2 sekalian yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita memasuki materi tentang persiapan menjadi penceramah dan khotib yang insyaallah pada kesempatan hari ini sudah hadir bersama saya Al Ustadz Zulkifli Hadi Imawan LC MCom I PhD. Kita sapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ustadz Zulkifli ini sebetulnya teman seangkatan saya ya, masuk UII, jadi mungkin akan lebih akrab kalau saya panggil Bang saja ya. Saya lebih mengabangkan beliau. Oke, Bang Zul, saya biasanya panggilnya Bang Zul. Oke, Bang Zul? Baik. Oke, pada kesempatan ini kan ada mau pesantrenisasi 2 atau biasa dikenal dengan pesantrenisasi pra-KKN buat mahasiswa-mahasiswa yang ingin terjun di KKN nanti. Dan salah satu materi yang akan kita bahas pada ngobrol kita hari ini adalah tentang persiapan menjadi penceramah dan khotib. Karena mau nggak mau yang namanya mahasiswa UII ya harus terjun ke lapangan, harus berdakwah begitu ya. Salah satu yang paling yang paling penting untuk disiapkan adalah bagaimana dia bisa menjadi penceramah atau menjadi khotib gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, mungkin mengawali nih ya Bang ya, apa kira-kira yang dibutuhkan dari mahasiswa itu sebelum dia menjadi penceramah kemudian atau menjadi khotib? Kira-kira apa dulu nih bekalnya dulu? Ya, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ketika kita ingin menjadi seorang khotib atau dai ataupun penceramah, maka yang perlu kita siapkan pertama adalah niat. Oh, niat dulu ya. Jadi kayak sholat aja ya. Oh iya. Jadi segala sesuatu harus dimulai dengan niat. innama likulli imri'in ma nawa innamal a'malu binniyat ya. Jadi niat itu penting bahwa kita ingin berceramah. Jadi, berceramah itu kan menjelaskan sesuatu kepada mad'u atau orang yang akan kita audiens ya. Agar jelas gitu ya. Ya. Nah, maka itu niat itu sangat penting. Supaya apa? Apa yang kita mau sampaikan itu harus kita ikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari hati. Ya, gitu. jadi dari hati ke akan hati. sampai ke hati ya Oke. itu. Jadi ini memang peribahasa atau apa itu ya, yang sangat-sangat penting sekali. Apa yang disampaikan dari hati itu akan jatuh ke hati. Ya, Oke, akan ditangkap oleh hati juga. ditangkap gitu oleh ya. hati gitu. Nah, tapi kalau niatnya macam-macam nih, kadang-kadang kan kalau ya zaman milenial seperti ini ya, kadang-kadang ada yang ingin mencari ketenaran gitu kan, pengen terkenal, Iya. pengen populer, biar dianggap ustadz, biar dianggap oh ini alim gitu kan. Itu niat-niat kayak gitu gimana Bang? Ya memang bisikan-bisikan seperti itu mesti ada. Iya, oke. Pasti ada itu ya. Maka ketika ada bisikan-bisikan yang tersebut, ya ini istilahnya, maka itulah tujuannya kita memantapkan niat. Dan setidaknya banyak istighfar, astagfirullah. Jadi ketika terlintas hal-hal seperti itu kita istighfar. Jadi memang niat itu paling utama yang perlu kita siapkan dengan siap sebenar-benarnya gitu. Jadi kalau kita mau dakwah, mau ceramah, mau jadi khotib itu sebetulnya niatnya tuh harusnya seperti apa? Ya, pertama niat dakwah ya. Niat dakwah. Dalam arti ya, kita ingin menyampaikan ilmu kepada orang lain. Menyampaikan ilmu kepada orang lain. Dan ini adalah sebagaimana perintah yang ada di dalam Al-Qur'an ataupun sunnah Rasulullah SAW gitu. Jadi dengan kita menyampaikan ya kita ingin menghilangkan setidaknya atau menjelaskan sesuatu yang belum dipahami kepada orang tersebut, terutama tentang masalah agama Islam seperti itu. Meskipun dalam siapapun orangnya ya, siapapun apapun bidangnya, katakanlah apapun fakultasnya, itu bisa menjadi dai sesuai dengan keilmuannya. Sesuai dengan keilmuannya masing-masing. Ya, dalam arti menerbarkan manfaat untuk orang lain seperti itu. Jadi ilmu itu jangan disimpan gitu ya. Iya. Harus disampaikan Tidak kepada disimpan, orang lain. tetapi harus disampaikan pada orang lain. Oke, nah sekarang ini ngomong-ngomong tadi kan masalahnya tentang menyampaikan ilmu kepada orang lain, sehingga ilmu yang kita miliki tidak hanya untuk kita sendiri saja gitu kan.
Artinya apakah kemudian bisa dikatakan bekal selanjutnya selain itu adalah ilmu? Ya, ilmu itu pasti. Oke. Jadi ketika kita ingin menjelaskan sesuatu, ketika kita ingin menyampaikan sesuatu, maka tahapan yang kedua sebenarnya adalah sebelum kita masuk ke ilmu adalah pertama kita tampil dalam kondisi yang bersih, Oke. rapi, dan menarik. Gitu. Oke, bersih, Nah, ini. rapi, menarik. Iya. Sehingga, jadi tampilan fisik itu penting ya? Sangat penting. Untuk diperhatikan Sangat dulu. penting. Oke. Jadi karena pertama teladan kita Rasulullah Muhammad SAW itu orang yang sangat rapi, sangat menarik ya. Orang kalau melihat Rasulullah itu pasti tertarik. Tertarik, oke. Bawaannya itu pasti langsung kagum gitu ya. Iya. Dan juga wangi. Kanjeng Nabi itu memang wangi. Nah, dan ternyata ketika kita lihat para ulama Iya. dalam menyampaikan ilmu itu juga mencontoh itu. Misal Al-Imam Ja'far As-Shadiq. Ya, Ini Imam Ja'far As-Shadiq. gurunya Imam Malik. Iya. Nah, itu kalau menyampaikan hadis atau menyampaikan ilmu pasti mandi dulu. Oke. Setiap kali mau ngajar itu Iya, mandi. mandi pakai minyak wangi seperti itu. Lah, ini yang kemudian ditiru oleh Imam Malik. Maka Imam Malik itu kalau mau menyampaikan hadis Rasulullah itu bawaannya itu rapi, wangi gitu. Karena yang disampaikan ini sesuatu Karena yang itu sangat adalah mulia. sesuatu yang mulia, ilmu gitu. Ilmu, apalagi hadis Nabi gitu ya, yang Hadis keluar Rasulullah dari SAW. lisan Rasulullah. Iya. Ini. Jadi pemakaian itu sangat menarik. Nah, maka ini kalau kita istinbat dari hadis Jibril ya, Iya. yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, Iya. ya. Idja'a rajulun, ya. Syadidu sawabis siyab, syadidu sawadis sa'ri, Betul. la yuru alaihi safar. Ya. Itu kan menunjukkan bahwa orang yang datang untuk menuntut ilmu itu rapi rambutnya, rapi penampilannya, ya. Tidak ada nggak awuk-awukan, nggak Iya. wajahnya Nggak cekadul lah ya. acak-acakan. Nah, Nggak acak-acakan. ini penuntutnya, apalagi yang menyampaikan. Apalagi Nah, itu. menyampaikan. Ini maka Jadi jangan sampai si penceramah atau khotib lebih lusuh daripada si makmumnya atau audiensnya tidak, ya. ya. Jadi itu perlu diperhatikan ya, karena itu adalah untuk menarik bahwa bagaimana Islam itu diajarkan atau ilmu itu diajarkan dengan menarik seperti itu. Kayak Rasulullah, kayak panutan kita, para ulama juga teladan kita seperti itu. Jadi pakaian harus diperhatikan, Ya, penampilan fisik harus diperhatikan. sangat-sangat penting untuk diperhatikan itu. Apakah perlu menyesuaikan dengan misalkan forumnya apa gitu? Misalkan untuk khotib bisa nggak kita pakai pakaian batik misalkan? Ya. Atau Jadi masalah pakaian kalau dalam Islam sendiri itu adalah intinya adalah menutup aurat. Menutup aurat, Ya, oke. menutup aurat. Nah, atau yang sopan, layak seperti itu ya. sopan, Soleh ya. layak, oke. Nah, ini. Maka kita akan melihat keadaan di sekitar kita. Kira-kira ketika kita memakai pakaian yang seperti ini, apakah nanti akan ada timbul konflik-konflik atau tidak? Nah, seperti itu. Jadi kita bisa meraba masyarakat kita. Melihat kepantasan Nah, dan iya, kepatutannya ya. Misal kalau di tempat kita pakai jubah, Iya. kayaknya kurang begitu dikenal di masyarakat kita, maka kita lebih baik tidak. Gitu, kan, gitu. Pakai sarung gitu, Ya, gitu ya. pakai sarung. Tapi ketika misal di masyarakat kita pakai jubahnya kok udah biasa, misal dulu misal para ulama juga kan seperti itu, Mbah Iya, Hashim iya, atau Sulaiman Ar-Rasuli, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli dan lain-lainnya, itu kalau pulang dari Haromen pakai seperti itu. Tapi kan membiasakan masyarakat, maka ini perlu kecerdasan atau kepawaian seorang dai penceramah untuk bagaimana melihat kondisi masyarakat. Siap nggak seandainya saya berpakaian seperti itu? Nah, gitu. Jadi kalau misalkan di acara formal ya pakai jas nggak masalah. Ya. Gitu. Tapi ya kalau pakai sarung juga dipantas-pantaskan gitu kan. Oke. Maka ini melihat sebuah keadaan yang akan kita tampil di situ. Gitu. Berarti memahami audiens juga penting. Sangat Melihat siapa nih yang akan menjadi audiens kita. Ya. Gitu ya. Dan itu juga nanti yang kedua, jadi melihat audiens atau memahami audiens, jadi itu akan juga jadi itu akan berpengaruh dalam penyampaian materi kita.
Oke. Nah, misal audiens kita, apalagi di Jakarta ini masyarakatnya adalah heterogen, dalam arti terutama dalam masalah keilmuan. Ya, katakanlah ada yang orang kota. Betul. Ya, ada orang kota wawasannya ya sudah banyak. Gitu. Kemudian ada orang desa, tapi ada yang juga sangat desa gitu. Ya, Nah, itu kan berbeda-beda. Dan materi yang harus kita sampaikan juga harus menyesuaikan ala qadri ukulihim. Nah, gitu ya. ala qadri ukulihim. Sekarang kalau tadi misalkan yang kita hadapi itu adalah audiens yang berbeda-beda. Terus yang ukulihim, ala qadri ukulihim, ukul yang mana yang kemudian kita pakai? Apakah kita pakai standar yang orang kota tadi, atau pakai standar yang desa menengah, atau pakai standar yang desa sama sekali? Nah, disinilah diuji seorang dai untuk memahami masyarakatnya. Oke. Seperti itu. Sehingga ketika nanti seorang dai ataupun penceramah ingin menyampaikan materi, maka dia harus mampu menyampaikan materi. Mana masyarakatnya? Misal kalau masyarakatnya adalah masyarakat yang terpelajar, maka bisa dia sangat detail dalam menjelaskan suatu masalah. Oke. Ya, katakanlah misal kalau agak ya seorang ulama misal di sini yang dikenal misal Gus Baha. Misal, oke. Ini kan kalau untuk dipahami yang masyarakat pelajar ini ya sangat dinikmati misal. Atau misal Prof Quraish Shihab gitu. Yeah. Ini ketika menyampaikan suatu masalah, ini kalau tidak dengan seorang audien tidak memperhatikan dengan detail itu akan kurang nyambung. Oke. Nah, ini. Okay. Nah, ini untuk masalah katakanlah kalau audiennya adalah orang-orang terpelajar. Tapi misal kalau orang-orang desa yang seharinya katakanlah ke ladang, ke sawah, ke pasar. Itu kalau nanti disampaikan hal-hal seperti itu, lihat kitab ini halaman sekian nggak mereka bisa. Tapi ketika disampaikan misal seperti dai-dai yang saya salah satu fan-nya itu adalah Yai Anwar Zahid itu akan tetap fokus, tetap mendengarkan. Kenapa? Dia menampilkan contoh-contoh yang memang sudah dekat ada di dalam masyarakat, dekat dengan kehidupan sehari-hari seperti itu. Nah, lantas apakah dalam berceramah itu memang juga dibutuhkan semacam guyonan atau gimana? Kan ada orang yang ini kok isinya guyon terus gitu kan, kok nggak serius atau kita harus seperti apa nih? Ya, guyonan itu tadi diperlukan melihat mat'unya, jadi mat'unya. Ya kadang Rasulullah kan seperti itu. Maksudnya Rasulullah bercanda. Misal di surga itu nggak ada orang tua. Gitu. Itu kan canda ya. Betul. Salah satu canda Rasulullah SAW. Nah, meskipun itu adalah selingan dan juga ini terkait dengan budaya masyarakat Indonesia. Jadi mungkin akan berbeda dengan masyarakat di Arab ya. Jadi kalau dalam Arab tuh yang ceramah seakan-akan monoton terus ya. Nah, kalau di Indonesia memang masyarakatnya agak unik gitu. Jadi perlu ada semacam candaan sedikit untuk membangkitkan lagi fokusannya. Lah, ini juga nanti akan berhubung dengan masalah yaitu materi yang disampaikan dai. Entah kita mau sampaikan dengan serius atau dengan selingi dengan bercandaan, itu sebenarnya materi yang akan kita kemas gitu. Maka setidaknya ada hal yang perlu kita kuasai, yaitu adalah menguasai materi itu sendiri. Nah, apakah kemudian kita harus mempersiapkan dengan cara menulis misalkan materi atau bagaimana? Apa cukup poin-poinnya saja? Karena mungkin kemampuan masing-masing penceramah itu beda-beda ya. Jadi bagaimana kita mempersiapkan materi ini sangat penting dan sangat menarik untuk dilakukan oleh seorang dai atau orang yang sedang mau khotib mengkhutbah di hari Jumat atau seorang penceramah. Dan sebagai katakanlah dai yang pemula, ini perlu mempersiapkan materi dengan matang. Untuk yang pemula. Kalau yang pemula ada mahasiswa yang ingin baru pertama kali terjun menjadi penceramah, maka kesiapannya harus matang. Katakanlah dia ingin menjelaskan tentang rukun Islam.
Maka rukun Islam ini harus dijelaskan dengan matang. Dia harus paham apa itu rukun Islam. Jadi harus paham dulu. Harus paham. Ya. Oke. Dalilnya mana? Nah ini Oke. dari Al-Quran, dari hadisnya, bagaimana keterangan para ulama, Betul. dinukil dari kitab apa saja. Nah ini kalau bisa ditulis dengan baik. Ya. Jadi ada persiapan secara Persiapan tertulis. tertulis. Ya kalau tidak bisa, katakanlah kalau kita tulis dengan bolpen ya bagus. Ataupun kita ketik kemudian kita print ya juga bagus. Intinya adalah untuk pemula itu sangat penting. Sehingga apa? Itu nanti bisa ya agar kita tidak lupa dalam menyampaikan itu. Nah. Kalau saya dulu bahkan harus dihafalkan dulu ya. Ya. Ini Dihafalkan per katanya malah. Kalau sekarang mungkin cukup ingat apa hadisnya, apa ya, ayat memang Al-Qur'annya untuk pemula itu kan tidak hanya menghadapi audien, tetapi menghadapi rasa percaya dirinya itu. Oke, ya. nah sekarang ini. kita ngomong-ngomong masalah PD nih ya. Bagaimana cara kita untuk membangkitkan kepercayaan diri? Apakah harus latihan? Misalkan kalau dulu mungkin diajarkan latihan khutbah di depan cermin gitu kan, atau seperti apa? Ya untuk pemula apapun itu memang harus dilakukan. Nah, percaya diri itu pertama adalah tadi kembali lagi ke niat. Ketika kita niat sudah tulus, ikhlas karena Allah, itulah justru yang akan meningkatkan kepercayaan diri kita. Gitu. Oke. Yang pertama. Nah, maka perlu untuk berani dalam menyampaikan, karena apa yang kita sampaikan adalah ilmu dan kita dalam menyampaikan berharap ridha Allah, berharap pahala Allah, sehingga dengan apa yang kita sampaikan, apa yang kita dakwahkan itu nanti ya mudah-mudahan Allah memberikan hidayah lewat diri kita gitu ya. Oke. Dan hidayah pastinya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bukan kehendak kita ya. Itu semangat. Jadi untuk memupas semangat kita. Iya. Kemudian dan pastinya untuk menghadapi rasa percaya diri enggak ya saya, takut enggak ya di hadapan apa namanya? audiens. Itu nanti saya salah enggak? Itu memang mesti ada bagi dai pemula atau orang-orang yang katakanlah mahasiswa yang presentasi di depan kelas. Yang pertama kan pasti grogi. Tapi itu harus dihadapi. Takut salah itu ya jangan takut gitu ya. Jangan takut salah gitu ya. Ya, semakin kita belajar itu semakin banyak kesalahan. Tetapi dengan semakin kesalahan kita justru akan semakin belajar. Dengan belajar itu kita akan semakin memperbaiki kesalahan. Tapi orang yang tidak pernah belajar maka dia tidak akan salah. Dan tidak akan salah maka dia tidak akan mengupgrade dirinya gitu. Oke. Nah sekarang gini, kadang orang itu takut apa yang dia sampaikan itu keliru. Bukan dianya yang tidak tidak berani, tapi dia takut itu nanti salah karena saya bukan bidangnya gitu. Nah itu pandangan seperti itu bagaimana? Ya, inilah pentingnya ketika kita paham di bidang ini, maka yang kita sampaikan adalah bidang ini. Sesuai bidangnya. Bidang. Jangan ya mengambil bidang orang lain gitu ya. Ya. Maka seandainya kita hanya paham sedikit dari katakanlah kita orang agama, ya, tapi diminta untuk menyampaikan masalah kedokteran, maka kita harus terus terang, maaf saya tidak bisa ilmu kedokteran. Itu bukan bidang saya gitu ya, angkat tangan saja. Ya. Bahkan ini yang kita contoh dari para ulama itu ya. Jadi Imam Malik itu pernah disodorin 100 atau pokoknya banyak masalah, banyak pertanyaan. Tetapi yang hanya dijawab itu hanya beberapa saja. Kalau nggak tahu, la adri. Padahal kapasitasnya adalah Imam Malik. Ya. Makanya kemudian beliau bilang la adri minal ilmi gitu kan. Nggak tahu itu ya bagian dari ilmu daripada menyampaikan sesuatu yang salah. Ya, ini sangat penting sekali ya karena itu adalah sebagai nanti tanggung jawab kita pada masalah ilmu. Jadi tidak memaksakan. Dan juga ini justru akan memotivasi kita. Ketika kita tidak tahu, maka harusnya kita dituntut untuk belajar lagi. Betul. Nah ini sekarang ngomong-ngomong masalah penceramah dan khotib, ada beda nggak sih antara penceramah yang biasa dan khotib? Ya, untuk penceramah itu ya dan khotib memang kalau
dilihat dari sisi dakwah itu sama ya, sama-sama menyampaikan ilmu, menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi untuk dilihat dari resmi atau tidaknya atau apa namanya? Kalau khutbah itu ya memang resmi gitu. Rukun-rukunnya segala macam itu ya. Agak resmi dia, agak katakanlah kaku gitu. Kaku. Ada hal-hal yang harus dipenuhi dan kalau nggak dipenuhi itu malah nggak sah khutbahnya gitu. Ya, jadi kalau khutbah itu lebih sedikit kaku dalam arti ya resmi, adapun ceramah ya ini kan agak ya sedikit terbuka, non formal lah gitu ya. Lebih lentur. Nah, jadi kalau misalkan ceramah masih bisa bercanda, kalau khutbah boleh nggak kita bercanda? Ya, karena ini adalah suatu momen yang dikaitkan dengan sholat Jumat ya. Maka emang ini khutbah ini adalah sesuatu yang pertama intinya adalah menyampaikan agar kita senantiasa ingat kepada Allah dan bertakwa kepada Allah. Jadi intinya kalimat takwa, pesan takwa itu ya. Pesan takwa. Jadi ingat wadkurullah katsiran la'allakum tuflihun ya. Jadi di dalam surat Al-Jumu'ah itu adalah untuk berzikir atau ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan khutbah ini kan hanya singkat ya. Jadi antara sholat Jumat dengan khutbah ini sebenarnya kan satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan. Maka kenapa misal sholat Jumat atau cuma dua? Karena dua rakaatnya itu adalah sebagiannya adalah khutbah 1 dan khutbah 2 ini. Oke, sekarang kalau ngomong-ngomong durasi nih, ini udah ngomong durasi khutbah ya. Itu sebaiknya khutbah itu panjang lebar atau singkat padat? Ya. Kadang ada yang panjang sampai setengah jam nggak selesai gitu kan. Kalau kita mungkin mulainya Jumatan itu jam 12 misalkan, itu 12:30 belum selesai gitu kan, atau mestinya singkat padat 5 menit cukup gitu atau bagaimana? Memang ini juga lagi-lagi melihat mat'u ya, tetapi setidaknya khutbah Jumat itu kan biasanya di waktu istirahat dalam arti siang hari, dan di waktu siang hari ini biasanya kan orang itu sudah lelah, betul. Katakanlah yang dari pasar atau yang juga dari kampus sendiri. Yang di kantor pun. Di kantor, ya. Momen buat istirahat ya. Nah, ini istirahat ya. Maka disinilah Rasulullah itu menganjurkan untuk singkat. Tapi ini singkatnya juga relatif ya. Relatif dalam arti kita melihat mat'unya. Ya, maka setidaknya ya khutbah itu antara 15 menit 20 menit cukup lah. Katakanlah muqaddimahnya 5 menit, isinya 10 menit, nanti khutbah kedua 5 menit 20 menit. Sholatnya 5 menit. Nah, udah ini. Seperti itu. Soalnya kadang-kadang mungkin ada sebagian khotib itu yang merasa saya kalau khotib cuma 5 menit kok kayaknya takut nanti nggak dikira alim itu gitu kan, kok sedikit banget menyampaikannya, padahal itu justru sunnah Nabi begitu ya. Ya ini karena makanya di dalam hari Jumat itu atau khutbah Jumat yang terpenting adalah mengingatkan mereka ingat kepada Allah. Yang penting ingat kepada mengingatkan Allah. Supaya ingat kepada Allah. Ya, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Lah, makanya ketika kita menyampaikan cukuplah katakanlah 1-2 hadis. Ya. Jadi poin-poinnya katakanlah cuma 3 ya. Apa itu takwa misalnya 1, 2, 3 cukup. Ini cukup. Sehingga apa? Dari waktu yang tersedia itu kita bisa bagi. Tapi kalau ada 10 keistimewaan takwa, satu nanti dijelaskan satu lagi. Itu kalau sudah disebutkan 10 itu baru satu orang langsung tidur ya. Akan menantinya lama ini. Tapi ketika ada 3 keistimewaan bulan Ramadan. Ada 3 keistimewaan orang yang bertakwa. Itu kan singkat. Ya. Tek. Betul. Meskipun ya seandainya kalau kita pelajari akan ada banyak. Betul. Tapi dalam menyampaikan khutbah itu ini jadi bisa ya ada retorikanya juga sebenarnya. Nah, itu retorika. Nah, ini kan ngomong-ngomong khutbah kan itu hanya berlaku buat mahasiswa atau yang laki-laki ya. Terus bekal apa untuk yang mahasiswi, teman-teman yang yang perempuan ini bagaimana? Apakah juga perlu mempersiapkan diri untuk menjadi penceramah wanita begitu atau bagaimana?
Ya ini untuk khotib atau Kalau khatib jelas enggak lah ya. ya. Misalkan dia mungkin apa namanya untuk mengisi pengajian ibu-ibu misalkan atau apa gitu. Memang kalau kita melihat sejarah para sahabat, ya, salah satu katakanlah ulama wanita itu adalah Sayyidah Aisyah, ya, Ummul Mukminin ya. Betul. Nah ini beliau meriwayatkan termasuk yang paling banyak, Paling banyak ya. 2000-an lebih hadis Rasulullah SAW dan menjadi rujukan para sahabat, ya, dalam meniti hadis. Nah, dari situ kita lihat bahwa wanita itu memang memiliki peran yang sangat besar dalam transfer ilmu, menyampaikan ilmu, menjelaskan ilmu. Betul. Ini yang dicontohkan oleh Sayyidah Aisyah. Nah, maka dari situ perempuan juga penting untuk belajar sebuah keilmuan, ya. Karena ini ya mau nggak mau dunia ini kalau tidak laki-laki ya perempuan, ya. Terkadang ada ranah-ranah yang khusus wanita atau perempuan, ada ranah-ranah yang hanya khusus laki-laki. Maka kewajiban untuk menuntut ilmu itu juga adalah kewajiban wanita. Nah, sebagai untuk mengikuti keteladanan Sayyidah Aisyah, maka perempuan juga harus bisa berilmu. Bahkan ada fakih para ulama dari wanita itu sangat penting sekali. Jadi kalau menuntut ilmu itu adalah fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin, wajib bagi laki-laki dan perempuan muslim itu. Artinya ketika dia diwajibkan menuntut ilmu, maka dia juga diwajibkan menyampaikan ilmu, begitu ya? Iya. Karena menyampaikan ilmu itu adalah sebuah katakanlah ya, otomatis bagi orang yang memiliki ilmu. Karena itu sangat besar sekali pahalanya muallimin nasa ya. Betul. Oke. Ya, sahabat mahasiswa yang mengikuti pesantrenisasi 2 kali ini, mungkin itu yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini kaitannya dengan kesiapan menjadi penceramah dan khotib ya, khotib Jumat khususnya. Terima kasih kepada Bang Zul ya, sudah sama-sama meluangkan waktunya meskipun di tengah masa yang kita harus berhati-hati ini, tapi tetap beliau ingin berbagi kepada kita semua. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk Bang Zul juga dan bermanfaat untuk kita semua ya. Mungkin sampai di sini dulu. Insyaallah kita akan ketemu dengan materi-materi yang lain. Billahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.